Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi sekarang di hadapan saya ini udah ada dua buah reel yang sudah saya bongkar di sekitar ya 20-30% lah, cuman bongkar tipis-tipis di sini. Dan untuk kedua reel ini mungkin yang familiar akan langsung tahu bahwa ini adalah reel Daido Caribbean. Di sini ada Daido Caribbean tahun yang lawas, yang generasi pertama, dan di sini ada Daido Caribbean Pro yang keluar baru-baru ini di tahun 2025. Nah, jadi ceritanya kemarin itu saya sempat bongkar-bongkar alat lama saya, dan saya ketemu lagi nih untuk si Daido Caribbean pertama saya ini, men. Nah, jadi ini dulu saya beli dan saya perhatikan, saya bandingkan dengan si Caribbean Pro ini, memang banyak banget sih perubahan yang dilakukan oleh Daido terhadap kedua reel ini, men. Emang perubahannya itu emang bener-bener gokil parah sih menurut saya. Dan hari ini saya pengen tunjukin buat teman-teman semua perubahan-perubahan yang terjadi pada kedua reel ini. Karena pada dasarnya untuk reel Daido Caribbean lawas ini masih keluar. Sampai sekarang itu masih ada jualnya di toko online, men. Jadi saya pengen bikin compare-nya kepada teman-teman semua tentang kedua reel ini. Nah, tapi sebelum daripada itu seperti biasa, kita akan ngopi online dulu, men. Mantap, bro. Oke. Jadi untuk Caribbean generasi pertama ini keluar di sekitar tahun 2021 atau 2022 kayak gitulah, saya lupa. Dan untuk seri Pro-nya ini keluar baru-baru ini aja di tahun 2025. Jadi berserang sekitar 2-3 tahun untuk selisihnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari desainnya terlihat tidak terlalu berbeda. Mirip, men. Karena sama-sama reel pancing ya pasti mirip. Ada rotor, ada body, ada handle, ada spool, ya pasti mirip, men. Cuman di sini kalau kita perhatikan secara seksama, untuk reel ini terlihat cukup berbeda, terutama dari segi desain. Nah, desainnya ini sudah berbeda di bagian body, terutama di sini sudah sangat berbeda jauh. Kemudian untuk spoolnya juga dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dan kemudian juga dari bahan-bahan material yang digunakan pada seri Pro ini juga dia udah sangat jauh berbeda sekali, men. Nah, di sini untuk bagian body pada seri pertamanya ini dia menggunakan series carbon composite. Ini seperti RPC pertama atau Reinforced Power Graphite generasi 1 pada reel Daido. Cuman untuk si Caribbean ini waktu itu mereka belum menggunakan penamaan RPC. Mereka menggunakan carbon composite. Jadi seperti kayak si apa namanya itu ya, carbonize. Nah, itu juga belum menggunakan penamaan RPC, men. Mereka masih menggunakan penamaan carbon composite. Dan untuk Caribbean generasi pertama ini di bagian bodinya ini dia memang agak sedikit letoy. Tetapi untuk bat-bat selanjutnya dari Daido itu, untuk si Caribbean generasi pertama ini di bagian bodinya ini dia udah diberikan mungkin tingkat karbonnya itu ditambah hingga untuk bagian bodinya ini dia jadi lebih kaku, men. Saya ingat banget dulu saya komplain bahwa untuk reel arm pada reel body Daido Caribbean ini letoy, nggak seperti body carbon. Dan setelah itu bat-bat selanjutnya langsung dibuat lebih kaku. Dan sampai sekarang sih untuk Caribbean generasi pertama yang beredar di pasaran itu udah kaku semua untuk bodinya. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan seri Pro-nya ini lebih paten lagi, men. Nah, dari segi reel arm-nya ini, di sini dia tidak menggunakan bolongan. Nah, di sini dia menggunakan bolongan. Kemudian di sini dia menggunakan RPC 2 atau Reinforced Power Carbon 2. Sedangkan untuk si Caribbean generasi Patu bisa dibilang ini menggunakan bahan RPC generasi pertama. Nah, jadi untuk RPC 2 ini dia memiliki tingkat kekakuan yang lebih baik. Dan kemudian juga untuk tingkat kekuatan bodi juga dia lebih kuat 20%. Jika kita bandingkan dengan bahan karbon di seri Daido seri pertamanya. Kemudian pada bagian rotor juga tentunya kedua bahan ini ya juga berbeda, men. Pada bagian rotor ini masih menggunakan standar karbon dan ini juga sudah menggunakan RPC 2 untuk seri Pro-nya ini. Ukuran bodi untuk reel ini kalau kita perhatikan di size 2000 ini sama-sama size 2000 ya. Untuk bodinya ini. Kalau kita perhatikan untuk si Daido Caribbean Pro dia memiliki bodi yang lebih besar. Jadi konstruksinya lebih kokoh, lebih ganas, lebih gahar, men. Dan pastinya ini kan memberikan kekuatan yang lebih besar juga. Dan di sini kalau kita perlihatkan, nah terlihat sekali untuk perbedaannya.
ini terlihat lebih besar. Nah, kalau saya bandingkan dengan seri Pro yang terbaru, yang size 1000, nah ini dia size 1000-nya. Size 1000-nya ini lebih kecil dikit, tapi dia lebih keker ya. Jika dibandingkan dengan Caribbean Pro generasi pertama ini. Ini yang terbaru. Nah, kemudian kita balik lagi ke size 2000. Kemudian untuk perbedaan di bagian lain adalah ada pada bagian drag sistemnya. Nah, di sini untuk Caribbean Pro sih di bagian drag washer dia sama-sama menggunakan drag washer berbahan karbon. Ini udah Mahitun karbon, sama untuk bahannya. Yang berbeda adalah di bagian dishwasher dan key washernya. Nah, ini untuk seri lawas dia menggunakan bahan stainless steel. Dan untuk series Pro-nya, dia menggunakan bahan aluminium. Dengan menggunakan bahan aluminium, tentunya dia akan lebih ringan dan akan mengurangi bobot dari relnya. Nah, jadi ini adalah perbedaan lainnya yang terjadi antara Daido Caribbean Pro dan Daido Caribbean generasi pertama. Kemudian untuk sistem pada rel ini juga dia sudah berbeda, men. Nah, jadi untuk sistem spoolnya di sini saya akan perlihatkan untuk Caribbean Pro dia sudah menggunakan sistem HSS atau Heavy Support Shaft System, di mana untuk supportnya dia sudah didukung dengan satu buah shaft, kemudian ada ball bearing. Nah, terlihat sekali. Sedangkan untuk seri lawasnya ini dia belum menggunakan shaft, dia cuma ada support satu buah ball bearing. Jadi dengan penambahan support shaft-nya ini akan membuat durabilitas dari spoolnya itu akan jauh lebih baik. Dan kalau kita sering main berat menggunakan rel ini, spoolnya itu nggak akan gampang oblak, men. Karena dia akan tertahan kekuatannya oleh si shaft supportnya ini. Nah, sedangkan kalau seri pertama dia hanya bergantung pada satu buah ball bearing ini aja. Jadi dari sistem juga ada perbedaannya. Kemudian di bagian seal sistemnya juga untuk rel ini dia sudah berbeda lagi ya. Untuk seal system pada si Caribbean Pro ini dia udah menjadi 7.0 atau adalah X.0, saya lupa itu. Karena pada si Caribbean Pro ini dia di bagian support spoolnya ini dia sudah diberikan karet seal satu. Ini ada karet seal. Dan untuk karet sealnya ini memiliki fungsi ganda sih. Jadi untuk karet sealnya ini kalau kita tambahkan grease di bagian bawah sini dia akan menutup agar air itu tidak langsung menggapai ke bagian ball bearingnya. Dan kemudian untuk karet sealnya ini nanti dia akan menempel di bagian bibir dinding untuk lubang spoolnya ini. Dan dia akan menahan air agar tidak masuk langsung ke bagian drag sistemnya. Jadi dia tertahan dari bawah dan juga dia tertahan dari atas yang ada pada bagian tutup spoolnya ini. Sedangkan untuk si Caribbean pertama, dia di bagian bawah ini dia tidak ada karet sealnya. Nah, ini ada karet, tapi fungsi karetnya ini adalah untuk penahan bagian shaftnya ini, men, bagian supportnya ini. Dan untuk bagian spoolnya ini di bagian drag sistemnya dia hanya dilindungi oleh satu buah karet seal yang ada pada bagian atas saja. Dan di bagian bawah sini kalau ada cipratan air yang masuk dari bawah, apalagi jika dia menggunakan desain lubang seperti ini, tentunya akan ada celah masuk air ke bagian bawah menuju ke bagian drag sistemnya. Dan jika ada air masuk ke bagian drag sistemnya, tentunya untuk grease pada bagian drag sistemnya itu akan menjadi rusak, encer, hingga menyebabkan pekerjaan dragnya nanti dia tidak smooth lagi, men. Nah, kemudian di bagian spool untuk yang Caribbean Pro ini, dia sudah menggunakan desain full tanpa ada bolongan sama sekali. Jadi dengan desain seperti ini juga dia akan sangat menutup kemungkinan agar air itu bisa masuk ke dalam bagian sini. Jadi kalau ada cipratan air, nah dia akan tercover oleh spoolnya ini. Apalagi jika dalam keadaan spoolnya berada di posisi paling bawah. Nah, di posisi kayak gini. Dia akan jauh lebih safety, terutama dengan cipratan-cipratan air yang datang nantinya, men. Nah, kemudian di bagian perbedaan lainnya adalah untuk si Caribbean Pro ini pada bagian rotornya dia udah diberikan rotor cover di sini. Dan di rotor covernya ini di dalamnya ada dua buah karet seal. Jadi kalau sekedar air masuk nongol ke daerah sini, men, ini airnya itu tidak akan langsung menuju ke bagian nutnya nanti, untuk rotornya nanti. Sedangkan untuk si Caribbean Pro di sini dia belum diberikan cover rotor. Jadi kalau ada air masuk melalui celah spoolnya ke dalam sini, dia akan langsung menuju rotor nut dan dia akan tertahan hanya oleh satu karet seal yang ada pada bagian
rotor knotnya ini. Dan tentunya dengan 2 karet seal itu pasti akan lebih baik untuk pertahanannya terhadap air, men. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bongkar lebih ke dalam lagi. Kita akan lihat untuk perbedaan-perbedaan lainnya antara Caribbean Pro dan juga Caribbean seri pertama ini, men. Nah, kemudian di bagian line roller untuk reel ini, pada generasi pertama ini menggunakan line roller berbahan stainless steel, sedangkan pada Pro Series ini menggunakan line roller berbahan brass. Nah, saya sendiri kurang tahu sih untuk perbedaan ataupun untuk fungsi dalam jangka panjangnya antara line roller yang menggunakan stainless steel atau brass itu mana yang lebih bagus. Mungkin relatif ya lah ya, 11-12 momen. Dan kemudian juga untuk pendukungnya di sini dia menggunakan jenis yang sama, ball bearing, sealed ball bearing, dan juga ada satu bushing berbahan brass. Dan untuk seri Pro dia menggunakan satu ball bearing dan satu bushing berbahan brass. Tetapi yang terlihat untuk perbedaannya di sini adalah untuk seri Pro ini dia menggunakan ball bearing yang lebih besar, di mana logikanya semakin besar ball bearing tentunya untuk kekuatan dan tingkat sensitivitasnya dia akan jadi lebih baik, mamen. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di bagian main shaftnya jelas terlihat ya bahwa untuk main shaftnya ini mereka menggunakan 2 bahan yang berbeda. Untuk Caribbean generasi pertama ini dia menggunakan bahan metal, bukan stainless steel yang sudah di chrome. Nah, sedangkan untuk generasi Pro ini dia menggunakan bahan duralium pada bagian main shaftnya. Jadi di sini tentunya kalau dilihat udah pasti tahu lah bagusan yang mana, mamen. Jelas bagusan menggunakan bahan duralium, memiliki tingkat bobot yang ringan, kemudian untuk bahannya ini tentunya dia sudah bebas dari yang namanya korosi. Nah, kemudian di sini di bagian one way system terlihat juga untuk perbedaannya yang cukup signifikan. Di sini untuk seri Pro ini dia masih menggunakan basic sekali, masih menggunakan switch one way di sini. Nah, jadi untuk one way-nya masih menggunakan one way 2 arah yang bisa kita atur-atur mau muter ke arah mana. Dan kemudian untuk seri Pro-nya ini dia sudah menggunakan instant one way tanpa ada switch lagi. Dan untuk seri Pro-nya ini tentunya di sini dia sudah di-upgrade menggunakan instant one way tanpa ada switch lagi. Dan dengan keuntungannya adalah pada saat terjadi cipratan air dari bawah untuk sistem kayak gini dia tidak akan membawa air itu masuk langsung ke bagian one way sistemnya. Karena one way sistemnya ini rentan, mamen. Kalau kemasukan air dia bisa korosi. Dan kemudian kalau sistem yang lama ini terlihat jelas kan, kalau seandainya ada air, cipratan air dari bagian bawah sini, ini semua lubang, mamen. Jadi kalau air itu masuk melalui celah switch-nya ini dan masuk ke bagian sini, tentunya dia akan langsung menuju langsung ke bagian one way-nya tuh. Itu langsung terkena untuk one way-nya, mamen. Jadi kalau dari segi praktis, ya praktis pakai yang tanpa one way. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi ketahanannya terhadap air, tentunya dengan sistem gini juga dia lebih tercover. Tentunya dia akan lebih tahan, men. Karena di bagian leher bodinya pun terlihat di sini full tanpa ada bolongan. Sedangkan di sini ada bolongan yang sangat besar sekali yang tidak menutup bagian one way sistemnya. Nah, kemudian di sini di bagian skrup-skrup untuk body rail ini juga sudah sangat berbeda sekali. Jadi untuk seri Pro-nya ini dia masih menggunakan skrup plus seperti biasa umumnya rail basic. Sedangkan untuk series Pro ini dia udah menggunakan skrup T, di mana untuk skrup T ini tentunya dia sudah menggunakan skrup berbahan stainless steel. Nah, kemudian di bagian skrup untuk rail ini kedua-duanya sama-sama udah menggunakan skrup dengan tipe stainless steel. Jadi di sini untuk skrupnya ini dia sudah menempel lemah terhadap magnet, dan untuk tingkat reaksi remah ini juga membuktikan bahwa untuk bahan yang digunakan juga menggunakan bahan stainless steel, mamen. Nah, kemudian dari bagian dalam untuk spare part internal dari kedua reel ini tentunya sudah terlihat sekali kan untuk perbedaannya antara seri generasi pertama dan juga seri Pro-nya ini. Oke, ini dia untuk perbandingan antara main shaft. Nah,
main shaft seri pertama dan juga ini untuk seri Pro-nya. Dari berat, dari bahan tentunya ini sudah sangat berbeda sekali, men. Nah, kemudian di bagian one way system untuk kedua rel ini, tuh. Ini untuk one way systemnya. Kita akan bahas seri Pro dulu. Untuk seri Pro-nya ini dia terdiri dari beberapa spare part. Ada babysitter, ada ball bearing, ada one way ada spacer. Kemudian di sini ada one way. Untuk one way-nya ini dia menggunakan one way 2 arah. Masih ada switch-nya. Di dalamnya dia menggunakan 6 roller bearing. Kemudian untuk pinion gear. Nah, sedangkan untuk seri Pro-nya ini dia terdiri dari ada spacer, kemudian ada babysitter, ada ball bearing. Kemudian di sini ada one way. One way-nya menggunakan one way 1 arah sudah di sini, men. Terus ada one way clutch, bushing dan juga pinion gear. Nah, jadi di sini untuk bagian one way jelas terlihat untuk perbedaannya. Nah, ini untuk one way seri Pro, ini untuk generasi pertama. Jadi untuk one way-nya ini pada seri Pro dia sudah menggunakan one way 1 arah. Dan dengan menggunakan one way 1 arah ini tentunya untuk tingkat kepresisiannya dia akan lebih baik, men. Dia akan lebih padat untuk mencengkram di bagian one way clutch-nya. Kemudian pada bagian drive gear-nya ini jelas di sini terlihat untuk perbedaannya, men. Di sini untuk bahan, kemudian ukuran, bobot ini terasa sangat berbeda sekali. Dan untuk generasi pertamanya ini dia menggunakan standar drive gear, di mana untuk drive gear-nya ini dia menggunakan bahan asnya ini pakai bahan stainless steel. Kemudian pada bagian main gear-nya dia menggunakan bahan zinc, dan pada bagian idle gear-nya juga menggunakan bahan zinc. Sedangkan untuk series Pro di sini dia menggunakan full bahan dural, men. Dimana kalau dari tingkat ketahanan dan kekuatan bahan dural jelas jauh lebih baik. Dan di sini untuk size ukuran main gear-nya pun terlihat sangat berbeda sekali, men. Dimana untuk seri lawasnya ini dia menggunakan size di 27,47 untuk diameter main gear-nya 27,47, dan untuk seri Pro-nya dia ada di 31,62. Ini sangat jelas jauh sekali untuk perbedaan ukuran dari main gear-nya ini. Dan tentunya kalau kalian tanya untuk efek sampingnya, main gear dengan size sebesar ini akan memberikan torsi yang jauh lebih baik dengan main gear yang sebesar ini. Ya, ilmunya itu udah pasti sekali. Itu berdasarkan ilmu kayak gear rasio yang ada pada mobil, motor. Untuk efeknya itu untuk angkatannya dia akan jadi lebih kuat dan juga lebih ringan, men. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat besar sekali sih antara kedua generasi rel ini, men. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sistem oscillating gear-nya ini, osilasi spoolnya ini memiliki sistem yang sama. Untuk slidernya ini, oscillating slidernya memiliki satu support slider shaft pada bagian atas. Dan saya akan cek di bagian oscillatingnya. Harusnya sih sama juga, udah disupport dengan satu buah ball bearing. Untuk ukuran pun terlihat sama sih sepertinya di sini ya. Pakai satu ball bearing di sini. Ini untuk oscillating gear-nya. Cuman sistem pemasangannya yang berbeda ya. Sepertinya untuk yang seri terbarunya ini, si seri Pro dia lebih presisi. Untuk slidernya ini dia pakai tarik ke samping gini untuk bukanya. Sedangkan untuk yang seri lawas dia cuma didudukin kayak gini aja. Nah, kayak gini aja, men. Tentunya kalau dia ada dudukan kayak gini, dia pasti akan lebih kuat di bagian slider shaftnya ini. Jadi dia enggak gampang goyang-goyang nantinya pada waktu slider shaftnya ini bekerja. Nah, sama-sama untuk oscillating gearnya udah disupport dengan satu buah ball bearing. Dan untuk oscillating gearnya sih juga memiliki size yang sama juga sih di sini. Ukurannya sama. Nah, kemudian dari handle pun untuk kedua reel ini dia memiliki handle yang sangat jauh berbeda sekali. Untuk handle Caribbean generasi pertama ini masih menggunakan kelas basic aja. Dia menggunakan model two piece di sini, masih ada engselnya. Knopnya menggunakan bahan EVA, dan juga untuk knopnya ini dia belum bisa dibongkar pasang. Jadi kalau saya buka di sini, nah ini masih menggunakan sistem klem, tidak bisa kita gonta-ganti untuk knopnya ini, men. Dan kemudian untuk
seri Pro, di sini dia sudah menggunakan sistem one piece untuk handle-nya ini. Untuk handle-nya ini dengan sistem one piece dia akan lebih kuat tentunya karena dia tidak pakai engsel lagi. Kemudian juga dari segi spacernya dia akan jadi lebih rapat mamen karena dia udah padat di sini, tidak ada pergerakan lagi. Kemudian di bagian knob juga di sini dia menggunakan knob dengan tipe carbonic kalau saya nggak salah ini namanya mamen. Untuk knobnya ini udah bagus, dia udah keren. Dan yang lebih mantap lagi adalah untuk knobnya ini kita bisa bongkar pasang sesuai dengan keinginan kita. Jadi udah removable rivet, dan mungkin buat teman-teman yang tidak suka dengan tipe karboniknya ini pengen ganti dengan tipe flat kah atau dengan tipe round kah, bisa sekali untuk knobnya ini mamen. Dan kemudian juga dari sistem penguncian untuk kedua rel ini pasti dia akan lebih juga berbeda ya. Karena untuk sistem one piece seperti ini dia sudah menggunakan sistem quick lock. Jadi pada saat dia udah padat dia akan langsung ngunci mamen. Sedangkan pada sistem kayak gini dia belum quick lock. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari ukuran panjang asnya ini. Tuh. Untuk seri Pro ini panjangnya dia lebih jauh ya untuk asnya ini. Jadi nanti untuk rotasinya pada saat kita meretrieve itu dia akan lebih luas hingga akan membuat putaran itu akan jadi lebih ringan dan juga lebih smooth. Nah gitu mamen. Nah kemudian untuk perbedaan lainnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang untuk kedua seri rail ini adalah ada pada bagian pertahanannya terhadap air laut mamen. Jadi untuk seri Pro-nya ini dia sudah menggunakan fitur 360 degrees saltwater protection dari Daido, dari mana untuk Daido itu udah mengklaim bahwa untuk spare part yang digunakan pada reel Daido Caribbean Pro ini sudah menggunakan spare part yang terbuat dari bahan yang lebih tahan terhadap korosi, terutama korosi terhadap air laut. Dan untuk pengetesannya sih sederhana aja mamen. Pengetesannya itu saya cuma menggunakan bahan magnet ini aja. Dengan logikanya bahwa jika bahan yang digunakan pada sebuah part itu dia masih bereaksi keras terhadap magnet, maka untuk tingkat korosinya dia jadi akan lebih tinggi. Tapi bukan semata-mata ya. Dengan bahan-bahan yang menempel keras pada magnet seperti ini misalnya, sekali terkena air laut itu dia akan langsung rusak. Bukan kayak gitu. Karena untuk bahan-bahan dengan sistem kayak gini, karena kita bermainnya di air laut, air tawar, pastinya juga sudah diberikan lapisan anti karat. Nah, ini contohnya chrome-nya ini adalah lapisan anti karat. Cuman di sini yang kita bicarakan adalah ketahanannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi jika kalian menggunakan reel yang memiliki spare part banyak yang bereaksi terhadap magnet seperti ini, maka pada saat pulang setelah mancing, terutama mancing di air laut, kalian harus lakukan maintenance. Jadi langsung ya pulang di maintenance mamen. Sedangkan untuk spare part misalnya seperti bahan dural ini dia sudah tidak menempel magnet lagi. Berarti dia udah tidak korosi lagi dong. Belum tentu mamen. Semua bahan metal itu bisa korosi, cuman korosinya itu dalam bentuk yang berbeda dan dalam durasi yang berbeda pula. Jadi dengan menggunakan spare part yang tidak bereaksi terhadap magnet lagi, bukan semata-mata kita bebas tanpa melakukan perawatan mamen. Wajib tetap melakukan perawatan, cuman durasi kita lebih panjang. Jadi dengan sistem menggunakan seperti bahan dural seperti ini, mungkin korosi itu tidak akan terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, ataupun 1 minggu. Tapi kalau udah lewat dari situ, tetap akan ada yang namanya penggaraman. Dan kemudian juga untuk korosinya itu juga akan ada, cuman korosinya itu dalam bentuk yang berbeda mamen. Nah disitulah untuk penjelasannya dalam segi durasi pemakaian. Jadi kalau kalian pakai yang kayak gini harus intensif. Kalau pakai yang kayak gini, bahan yang kayak gini, mungkin kalian bisa istirahat dulu setelah mancing 2-3 hari ke depan baru lakukan maintenance, itu tidak apa-apa mamen, karena untuk spare partnya pun sudah dibuat lebih tahan. Nah seperti itu saja sih untuk perbedaannya. Jadi bukan berarti dengan menggunakan bahan yang udah diklaim lebih kuat terhadap korosi kalian bisa enak-enakan aja, nggak bisa kayak gitu mamen. Dan kemudian di sini untuk tes reaksi magnetnya di bagian untuk Caribbean Pro ini memang terlihat lebih banyak. Nah, misalnya ini, tuh, ini di bagian washer one way-nya ini bereaksi keras terhadap magnet. Sedangkan pada Caribbean Pro ini tidak. Pada bagian skrup-nya pun ini udah menggunakan skrup berbahan stainless steel. Kemudian kalau untuk yang ini Caribbean biasa,
Nah, skrupnya masih menempel keras terhadap magnet pada bagian one way sistemnya. Kemudian juga nih di bagian asnya. Ini asnya ini masih bereaksi keras sekali terhadap magnet. Sedangkan untuk si Pro dia udah tidak bereaksi lagi terhadap magnet mamen. Karena bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian yang rentan sih terkena air ya. Nah, kemudian tambahan sedikit mungkin tadi di bagian one way sistemnya teman-teman ada lihat untuk Caribbean generasi pertama ini terutama di bagian pinion gearnya udah disupport dengan 2 buah ball bearing support, sedangkan untuk si Caribbean Pro ini cuma disupport dengan 1 buah ball bearing support, dan logikanya 2 ball bearing pasti akan lebih baik daripada 1 ball bearing. Logikanya memang seperti itu. Tapi kalau teman-teman semua yang sering ngikutin channel saya pasti tahu ini akan sama aja mamen. Karena di sini untuk ball bearing support pada bagian bawah untuk si Caribbean Pro ini dia fungsinya bukan sebagai ball bearing, tapi dia fungsinya sebagai spacer yang bisa dilihat dari tingkat kepresisiannya pada saat dia sudah terpasang. Nah, jadi di sini kalau saya pasang untuk ball bearingnya ini dan saya dudukkan ke housingnya, di sini kita lihat ya untuk ball bearing ini memiliki tidak duduk padat. Nah, tidak duduk padat. Jadi dengan tidak duduk padatnya ini otomatis untuk pekerjaan ball bearing sebagai support dan juga sebagai poros kekuatan, poros perputaran untuk si pinion gearnya ini hanya ada pada ball bearing yang atas ini mamen, yang besar ini. Karena ini duduknya dia presisi, padat, tidak goyang-goyang. Nah, jadi sepenuhnya untuk kekuatan dari pinion gearnya ini hanya berada pada bagian ball bearing yang atas ini dan juga ada pada bagian as bawahnya sini yang ada pada bagian bodi. Nah, ini adalah 2 poros kekuatan. Sedangkan untuk ball bearing yang tengah ini itu fungsinya hanya sebagai spacer aja untuk membuat pinion gearnya itu lebih presisi antara ke atas dan ke bawah. Dan kalau kita lihat dari sistem untuk yang seri Pro ini tentunya itu fungsinya akan sama aja dengan bushing mamen. Karena untuk ball bearingnya sendiri dia tidak bekerja sebagai ball bearing. Nah, jadi fungsinya sama aja dengan spacer yang satu ini atau bushing yang satu ini. Nah, jadi di situ untuk letak penjelasannya. Jadi pada dasarnya akan sama aja untuk supportnya hanya berada pada ball bearing yang ada pada babysitternya ini yang ada di bagian paling atas dan juga dudukan yang ada pada bagian bodinya sini. Ya oke mamen, jadi kurang lebih seperti itu untuk perbedaan yang sangat luar biasa yang terjadi antara Daido Caribbean generasi pertama dan Daido Caribbean Pro Series ini mamen. Dari semua yang saya jelaskan itu 80% reel ini total berbeda, total di upgrade oleh Daido, dan saya sangat puas sekali dengan upgrade-annya ini. Ini upgrade-annya sangat luar biasa banget mamen, dan dengan upgrade-an seperti ini pun tentunya nggak wajar lah ya, karena ada beberapa teman-teman yang komen di YouTube itu bilang Caribbean di upgrade, harganya juga di upgrade. Lihat aja ini untuk perbedaannya. Itu adalah juga salah satu komentar di YouTube yang bikin saya itu terdorong untuk bikin compare-nya kayak gini mamen. Biar kalian bisa lihat perubahan apa aja yang dibawa Daido untuk si Caribbean Pro ini. Dan saya rasa emang nggak wajar lagi sih kalau upgrade-nya seperti ini tanpa upgrade harga. Dan pun untuk upgrade harganya dengan spek seperti ini itu udah sangat nampol sekali sih menurut saya. Udah sangat memuaskan sekali di kelas levelnya mamen. Jadi harap maklum sekali lah ya kalau kata pepatah itu ada rupa ada harga, dan inilah salah satu contohnya mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman nih yang berminat untuk membeli si Daido Caribbean Pro ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ sudah ada untuk link pembeliannya, dan untuk video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.